Hai guys, what's up? Banyak tugas banget, makin hari makin banyak tugas, apalagi sekarang itu hari pertama hari UTS dan banyak beberapa part yang dimana harus bikin Word, bikinnya isi. Tapi kita di rumah santai juga sih, tapi banyak banget yang harus dikerjakan karena emang konsekuensinya gini mungkin ya. Namun Ari akan kasih tips buat kalian ngerjain tugas belajar di rumah selagi stay at home. Mungkin ini bisa membantu kalian. Oke. Hai kawan-kawan semuanya, Ari akan ngasih 10 tips buat kalian. Ari udah ngerangkum di sini. Oke, 10 kebiasaan produktif selama belajar di rumah. Yang satu, membuat urutan daftar tugas. Itu, kalian urutkan dulu tugas mana nih yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu, dan kalian pisahkan mana yang gampang, mana yang sulit. Kalian pisahkan. Contohnya pelajaran tugas MTK itu lebih sulit. Kerjakan aja yang mudah, gitu. Mending kalian kerjakan dulu yang mudah menurut Ari nih. Tapi kalau kawan-kawan semuanya ini yang susah dulu, nggak apa-apa, nanti ya silahkan aja gitu. Klasifikasikan aja. Nanti kalian tahu mana nih yang susah, mana ini yang mudah gitu. Buat daftar tugas yang bisa dikerjakan, ya bukan yang bisa ya, yang menurut kalian enak dikerjakan malam hari dan kalian kerjakan pagi hari atau siang hari gitu. Kalian klasifikasikan lagi yang mana nih enaknya dikerjakan. Kalau ngedit video atau nyatet itu malam hari, atau sebaliknya ngedit video atau nyatet itu mending siang hari, nah gitu. Terus yang kedua, membuat daftar yang realistis. Kamu harus realistis dalam membuat daftar tugas dan mempertimbangkan apakah waktu yang tersedia cukup. Kalian harus realistis juga ya, jangan sampai nanti kerjaannya ngerjain tugasnya nanti tahu-tahu udah deadline, malah kalian nggak selesai tugasnya gitu. Jadi kalian harus realistis dalam hal melakukan tugas. Yang ketiga, mendahulukan tenggat waktu. Maksudnya apa? Kerjakan tugas yang memiliki batas waktu. Contohnya, ada tugas yang dari dosen atau guru kalian itu udah ada deadline-nya. Nah, kalian mending ngerjain itu dulu daripada tugas yang nggak ada deadline-nya gitu. Kan udah pasti nih. Yang keempat, siaga selama jam kelas. Walaupun belajar dari rumah, kamu harus tetap terhubung selama jam kelas. Jadi setiap waktunya jam kelas, kalian biasakan 15 menit sebelum kelas, kamu sudah siap membuka situs belajar yang telah ditentukan oleh dosen atau guru. Yang ke berapa ini? Yang kelima ya? Kelima, membuat blok waktu. Metode blok waktu akan membuat kamu fokus dalam mengerjakan tugas. Kamu harus konsisten mengerjakan suatu tugas dan jangan terlalu lama mengulur waktu untuk mengerjakan tugas. Jadi kalian tahu nih, jam berapa saya harus fokus belajar, jam berapa saya harus membagi waktu untuk keluarga, jam berapa saya harus balance tentang olahraganya, tentang makannya. Kalian jadi bisa terfokuskan dengan cara ini gitu. Yang keenam, ada beberapa tipe dari blok waktu. Ingat, A, B, C, D. Ada 4 ya berarti. Blok fokus, blok sosial, blok administrasi, blok waktu luang. Kalian harus membagikannya blok-blok ini. Contoh ini mah ya, contoh. Bebas sih kalian mau membuat yang gimana juga, tapi ini contoh aja dari saya. Jangka waktu 90 sampai 120 menit untuk tugas yang membutuhkan banyak fokus, inspirasi, dan kreativitas. Kalian blok aja.
Yang B, blog sosial. Jangka waktu 90 sampai 120 menit. Digunakan saat suasana hati cocok dan bersemangat untuk bertemu orang lain. Itu blog sosial. Yang C, blog administrasi. Jangka waktu ya 30-60 menit. Untuk tugas yang tidak memerlukan banyak fokus dan analisis gitu. Jadi ini mah yang enteng-enteng. Nah ini blok administrasi lah gitu. Blok waktu luang, jangka waktu 30-45 menit. Digunakan untuk aktivitas yang bisa mengisi semangat kamu lagi ya. Tadi kayak nyanyian dulu, ngapain, kamu mau boker-boker dulu gitu ya, santuy, makan-makan dulu kalau begitu. Yang ketujuh, memulai hari dengan 2 tugas mudah. Kenapa begitu? Karena membuat kamu lebih semangat dan dapat meningkatkan suasana hati. Jadi jangan sampai kalian baru mau mulai nih udah ngerjain yang susah-susah gitu. Jangan sampai seperti itu karena bisa bikin kamu stres juga sih menurut Ari. 9, beristirahat dan melanjutkan. Ketika kalian udah beristirahat, yang tadi kayak stretching kayak gitu, santai-santai gitu, kalian lanjutkan lagi tugas-tugas kalian, belajar kalian lagi. Jangan lupa menyediakan waktu rehat juga ya ke dalam jadwal. Waktu rehat bisa kamu isi dengan berkomunikasi bersama teman atau hal-hal lain yang dapat meningkatkan semangat dan suasana. Yang ke-10, menggunakan alat yang memudahkanmu. Alat yang digunakan dapat berupa buku, tulis, dan pulpen, atau kamu juga dapat menggunakan aplikasi digital yang membuatmu lebih terorganisir seperti Google Calendar dan Trello. Kalian juga bisa, kalau kalian punya kalender, kalian bisa dibuletin. Stick note, kalian bisa pakai stick note, atau kalian bisa pakai handphone kalian, pakai Google Calendar bisa, atau kalian bisa pakai Trello bisa, atau kalian mau mencatatnya di buku atau di binder kalian bisa. Tidak ada yang tidak bisa kawan. Oke, yang mungkin ini yang terakhir ya, yang sering kita lupakan tentang belajar, tentang tugas kita, yaitu apa? Jangan terlalu memaksakan diri. Kamu bisa melanjutkan besok hari dan jangan memaksakannya. Kenapa demikian? Ketika kamu udah tahu nih, emang kadang kita terlalu semangat malahan mah. Jadi kita harus tahu batasan diri kita gimana. Kita bisa istirahat dulu karena besok juga masih bisa gitu. Kita harus tahu, apalagi kita sekarang pandemi COVID-19, kita harus menjaga imun kita gitu. Ya, kita harus tahu lah batasan diri kita. Jangan sampai kita terlalu capek dengan tugas kita. Ingat kawan, jangan dunia doang yang dikejar. Siap. Oke, thank you untuk semuanya. Kalau ini membuat kalian happy atau ini membuat kalian membantu, boleh like-nya ke atas. Kalau ada yang bisa kalian bagikan, boleh aja kalian komen di bawah kawan-kawan. Jangan lupa subscribe karena saya butuh dukungan kalian semuanya. Thank you.